Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Fakim Asobi, NIM 210300323 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas, yaitu review mata kuliah pengukuran besaran listrik dengan tema karakteristik alat ukur. Baik, lanjut saja. Kita selanjutnya, karakteristik alat ukur. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan hasil perbandingan sebuah pengukuran terhadap nilai standarnya. Karakteristik alat ukur adalah sifat yang dimiliki alat ukur yang berhubungan dengan unjuk kerja, batasan kerja, serta kualitas alat ukur guna menghasilkan output yang diharapkan. Setiap alat ukur memiliki kemampuan masing-masing, oleh karena itu dibutuhkan kriteria agar alat ukur tersebut layak untuk digunakan. Untuk fungsi alat ukur sendiri, yaitu untuk mengetahui nilai yang telah ditentukan sebagai ukuran baik tidaknya alat ukur yang akan dioperasikan. Identifikasi karakteristik alat ukur, yaitu pertama ada ketelitian atau akurasi, kemudian yang kedua ada ketepatan atau presisi, kemudian yang ketiga ada kepekaan atau sensitivitas terhadap kemampuan daya respon, kemudian yang keempat ada resolusi, yaitu kemampuan membaca skala dengan ukur terkecil. Kemudian yang kelima ada kesalahan atau error, yaitu karena hasil simpangan hasil pengukuran. Kemudian ketelitian persesuaian antara hasil pengukuran dengan harga sebenarnya. Kemudian ketepatan, kemampuan proses pengukuran untuk menunjukkan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dan diidentik sama. Ketelitian alat ukur dapat ditentukan oleh dua hal, yaitu satu, kondisi alat ukur, kemudian dua, operator atau pengguna alat ukur tersebut. Kemudian karakteristik umum alat ukur, yaitu terdiri dari karakteristik statis dan karakteristik dinamis. Standar prasyarat dan kriteria alat ukur, yaitu tidak boleh membebani besaran yang diukur, kemudian memiliki ekor akurasi dan presisi tinggi, selanjutnya memiliki kepekaan tinggi, kemudian memiliki stabilisasi tinggi, memiliki readabilitas atau kemampuan baca yang tinggi, serta memiliki kemantapan yang tinggi. Selanjutnya, berbagai jenis kesalahan pengukuran. Kesalahan kalibrasi, kesalahan manusia atau human error, kemudian experimental error atau cara percobaan yang salah, kemudian kesalahan teknik atau error of technique. Selanjutnya itu kesalahan statistik atau random error. Kemudian yang terakhir ini ada illegitimate error atau blunder, computation error, dan chaotic error sebagainya. Kemudian macam-macam alat ukur, yaitu yang pertama menurut arus yang terukur, yaitu satu, arus arah, yang kedua arus bolak-balik, yang ketiga arus arah dan bolak-balik. Menurut tipe atau jenis alat ukur, yang pertama tipe jarum penunjuk, yang kedua tipe recorder, yang ketiga tipe integrator, yang keempat tipe digital. Kemudian satuan pengukuran, yaitu berbagai macam ya. Yang pertama ada sistem statis atau satuan besar dan kecil. Kemudian yang kedua ada sistem dinamis atau satuan MKS dan CGS. Kemudian yang ketiga sistem Inggris atau absolut dan teknik. Yang keempat sistem internasional atau SI. Mekanisme kerja alat ukur dipengaruhi oleh efek-efek berikut ini nih. Yang pertama ada magnetis, yang kedua elektromagnetis, yang ketiga elektrodinamis, yang keempat thermal, yang kelima kimia, dan yang keenam elektrostatis. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.